Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iftita Arsyad, perwakilan dari kelompok 1 selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi terkait klasifikasi bahasa. Adapun para pemateri pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama Muhammad Agung, yang kedua Rizky Afrianti Sukoco, yang ketiga Mirnawati, yang keempat Dewi Sundari, yang kelima Fasya, dan yang keenam saya sendiri atas nama Nur Iftita Arsyad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Atas kesempatan yang telah diberikan, adapun di sini saya akan membahas tentang pengertian klasifikasi bahasa. Menurut KBBI, arti kata klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar. Sehingga klasifikasi bahasa itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Adapun saya akan membawakan materi yakni pengertian klasifikasi bahasa. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan sendiri memiliki pengertian yakni penyusunan suatu sistem kebahasaan dalam suatu golongan atau masyarakat. Adapun kriteria dalam pengklasifikasian bahasa menurut Greenberg pada tahun 1967 halaman 66 yakni harus memenuhi persyaratan non-arbiter atau tidak boleh semaunya, exhaustive atau tidak bersisa, dan unik. Namun praktek klasifikasi itu tidak dapat dilaksanakan sebab banyak ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi itu. Sehingga klasifikasi bahasa menggunakan pendekatan genetis, tipologis, areal, dan pendekatan sosiolinguistik. Baik, saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis atau genealogis dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa. Artinya, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua menurut teori klasifikasi genetis. Suatu bahasa proto, bahasa tua atau bahasa semula akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih. Lalu bahasa pecahan ini akan menurunkan bahasa-bahasa lain. Klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk bunyi dan makna yang dikandungnya. Bahasa-bahasa yang memiliki kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Sejauh ini, hasil klasifikasi yang telah dilakukan dan banyak diterima oleh orang secara umum adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia terbagi dalam 11 rumpun besar dan terbagi lagi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mirnawati. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu klasifikasi tipologis. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat dalam sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam sebuah bahasa. Unsur yang berulang ini dapat mengenai bunyi, morfem, kata, frasa, kalimat, dan sebagainya. Klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan pada abad 19 secara garis besar telah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah yang semata-mata menggunakan bahasa sebagai dasar klasifikasi. Yang mula-mula mengusulkan klasifikasi morfologi ini adalah Friedrich von Schlegel. Dia membagi bahasa-bahasa di dunia ini pada tahun 1808 menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok bahasa berafiks, dan kelompok kedua yaitu kelompok bahasa berfleksi. Pembagian ini kemudian diperluas oleh kakaknya, yaitu August von Schlegel pada tahun 1808 menjadi satu bahasa tanpa struktur gramatikal seperti bahasa Cina, dua bahasa berafiks seperti bahasa Turki, dan yang ketiga yaitu bahasa berfleksi seperti bahasa Sanskerta dan Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sundari. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya membawakan materi mengenai klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam suatu areal atau wilayah.
tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang terpenting adalah adanya data pinjam-meminjam yang meliputi kredit bentuk dan arti atau kredit saja, juga kredit arti saja. Pinjam-meminjam ini karena kontak sejarah, bersifat historis dan konvergensif. Usaha klasifikasi berdasarkan areal ini pernah dilakukan oleh Wilhelm Schmidt pada tahun 1868 sampai 1954 dengan bukunya Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Ende yang dilampiri dengan peta. Dalam peta itu diperlihatkan distribusi geografis dari kelompok-kelompok bahasa yang penting, disertai dengan ciri-ciri tertentu dari bahasa tersebut. Pada tataran fonologi, Schmidt menggambarkan distribusi geografis dari bunyi-bunyi tertentu pada posisi awal dan posisi akhir. Sekian materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi Ariel. Klasifikasi Ariel dilakukan berdasarkan adanya hubungan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam suatu Ariel atau wilayah, tanpa memperlihatkan apakah bahasa itu berakrobat gramatikal atau tidak. Yang terpenting, adanya hubungan pinjam dan meminjam yang meliputi kredit bentuk dan arti atau kredit saja. Data pinjam dan meminjam ini karena kontrak sejarah yang bersifat historis dengan kongrensif. Usaha klasifikasi berdasarkan Ariel ini pernah dilakukan oleh Wilhelm Steinmetz pada tahun 1868 sampai 1954 dengan bukunya Die Sprachfamilie und Sprachenkreise der Ende yang dilampirkan dengan peta. Dalam peta itu diperlihatkan distribusi geografis dari kelompok-kelompok bahasa yang penting disertai dengan ciri-ciri tertentu dari bahasa tersebut. Pada keterkaitan fonologi, Schmidt menggambarkan distribusi geografis dari bunyi-bunyi tertentu pada posisi awal dalam posisi akhir. Yang terakhir adalah klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan hubungan antar bahasa dengan faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status dan fungsi terhadap yang diberikan masyarakat bahasa itu. Klasifikasi ini pernah dilakukan oleh William Ashworth pada tahun 1962 yang dapat kita lihat dalam artikel yang berjudul An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu historisitas, standarisasi, vitalitas, dan homogenesitas. Di samping itu, klasifikasi sosiolinguistik ini bukanlah satu-satunya klasifikasi sosiolinguistik, sebab kita bisa mempersoalkan beberapa hal, misalnya keadaan dan status bahasa di Indonesia serta di beberapa negara kawasan Asia Tenggara yang begitu kompleks. Seperti di Indonesia, selain bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi, bahasa standar, bahasa nasional, terdapat juga bahasa daerah yang dapat menjadi resmi pada situasi yang bersifat kedaerahan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.